Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal salah satu badan intelijen paling terkenal dan mungkin paling ditakuti di dunia, Mossad. Kita akan pisahkan mana yang cuma mitos dan mana yang emang realitas berdasarkan catatan sejarah dan sumber-sumber yang objektif. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba bayangin ini. Selama puluhan tahun, Mossad itu diselimuti aura invincible, seakan-akan mereka tidak pernah salah langkah. Tapi ada satu paradoks modern yang belakangan bikin kita semua bertanya-tanya. Gimana ceritanya badan intelijen dengan reputasi dewa ini bisa sampai kebobolan memprediksi serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 kemarin? Kejadian ini benar-benar meruntuhkan superioritas global mereka loh. Kok bisa agensi sekelas ini sampai kecolongan fatal? Untuk mencari tahu jawabannya, kita akan membedah topik ini ke dalam 5 bagian, mulai dari latar belakang dan pembentukan Mossad, struktur organisasinya, operasi-operasi mereka yang sukses, kontroversi serta kegagalannya, sampai jejak rahasia mereka di Indonesia. Iya, kalian nggak salah dengar, ada kaitannya dengan Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, latar belakang dan pembentukan Mossad. Ibaratnya, ini adalah garis depan intelijen mereka. Coba perhatikan kutipan dari David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel ini. Buat sebuah negara yang sejak awal ngerasa terus dikepung oleh ancaman dari negara tetangga, intelijen itu bukan cuma sekedar alat birokrasi biasa. Ini adalah kebutuhan eksistensial yang super mendesak. Harus ada kalau mereka mau bertahan hidup di Timur Tengah. Biar gampang pahamnya, kita harus lihat 3 pilar intelijen Israel ini. Pembagian tugasnya spesifik banget loh. AMA itu khusus ngurusin intelijen militer. Shin Bet fokus jaga kandang, alias urusan keamanan dalam negeri. Nah, Mossad, mereka ini yang main di luar. Tugasnya murni buat operasi eksternal, spionase, dan aksi-aksi rahasia lintas negara. Kalau kita tarik mundur lini masanya, Mossad ini nggak ujuk-ujuk muncul. Mereka berevolusi dari Haganah dan Shai, semacam kelompok paramiliter bawah tanah, sebelum negara Israel itu sendiri berdiri resmi. Dari milisi ini, mereka akhirnya bertransformasi jadi Dinas Intelijen pada tahun 1951, di mana direkturnya bertanggung jawab dan lapor langsung ke Perdana Menteri. Lanjut ke bagian kedua, struktur organisasi Mossad. Di sini kita bakal bedah anatomi dari badan bayangan yang beroperasi di balik layar ini. Coba tebak, seberapa besar organisasi ini sekarang? 7.000 personel aktif dengan anggaran tahunan sekitar 2,7 miliar dolar. Bayangin, dana sebesar itu cuma buat operasi rahasia. Angka-angka ini secara resmi bikin Mossad jadi badan spionase terbesar kedua di seluruh dunia barat, posisinya persis nempel di bawah CIA. Di dalamnya, Mossad ini kayak mesin raksasa yang dibagi-bagi ke unit super spesifik. Ada divisi Zomet yang tugasnya ngurusin rekrutmen agen lapangan. Ada Keshet buat urusan sadap-menyadap elektronik dan siber. Dan pastinya ada unit Gidon. Ini nih yang sering banget jadi inspirasi film aksi Hollywood. Tim elit yang tugasnya murni buat sabotase dan ngeberesin target-target berisiko tinggi. Pasukan bayangan sungguhan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, operasi sukses dan legendaris. Disinilah mitos ketak terkalahan itu benar-benar mulai dibangun di mata dunia. Kalian mungkin pernah dengar yang satu ini. Perburuan Adolf Eichmann di tahun 1960. Bayangin aja, agen Mossad melacak mantan pejabat tinggi Nazi ini jauh-jauh sampai ke Argentina loh. Mereka nyulik dia diam-diam, terus menyelundupkannya kembali ke Israel buat diadili. Emang sih, ini sempat bikin ribut dan memicu insiden diplomasi sama Argentina, tapi pesannya jelas. Mau sembunyi di ujung dunia pun, mereka punya jangkauan buat narik targetnya. Terus ada juga kisah agen Eli Cohen dari era 60-an. Ini gila banget sih. Dia berhasil nyamar jadi pengusaha kaya raya dan nembus lingkaran elit militer Suriah. Triknya yang paling ikonik, dia dengan santainya nyaranin petinggi militer sana buat nanam pohon eukaliptus di atas bunker rahasia mereka di dataran tinggi Golan. Alasannya buat tempat teduh pasukan. Padahal, pohon-pohon itu justru dijadiin titik target akurat buat Angkatan Udara Israel waktu Perang 6 Hari meletus. Walaupun akhirnya Cohen dieksekusi, tipu dayanya benar-benar ngerubah peta kekuatan di sana. Kalau kita loncat ke era modern, kemampuan letal mereka makin canggih. Di tahun 2008 ada insiden bom mobil yang meledak tepat di Damaskus dan menewaskan pemimpin militer Hizbullah, Imad Mughniyeh. Aksi ini secara luas diyakini sebagai hasil kerjaan Mossad. Ini ngasih lihat gimana mereka bisa beroperasi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi tepat di dalam wilayah asing. Tapi tunggu dulu, untuk benar-benar paham keseluruhan cerita, kita harus masuk ke bagian 4, kontroversi dan kegagalan. Biar kita tetap objektif ngebahas miskalkulasi mereka yang berdampak fatal. Ini bermula dari tragedi Munich 1972, pas beberapa atlet Israel terbunuh di Olimpiade. Sebagai balasan, Mossad meluncurkan apa yang disebut Operasi Murka Tuhan.
Intinya, ini kampanye pembunuhan besar-besaran oleh regu tembak mereka melintasi negara-negara Eropa buat menghabisi pihak yang dicurigai sebagai anggota Black September. Ya, tujuannya buat meneror balik. Tapi operasi ini benar-benar memicu kontroversi etika dan melanggar banyak batasan hukum internasional. Dan disinilah letak blunder paling tragis mereka. Di peristiwa Lillehammer tahun 1973, agen-agen Mossad salah identifikasi target. Niatnya mau ngehabisin pimpinan Black September, tapi yang ditembak mati malah seorang pelayan tak bersalah asal Maroko. Kegagalan fatal ini berbuntut panjang sampai bikin 6 agen Mossad ditangkap dan diadili sama otoritas Norwegia loh. Sayangnya, daftar kegagalan itu nggak mandek di situ. Mereka kecolongan total saat gagal ngelindungin Perdana Menteri mereka sendiri, Yitzhak Rabin. Terus kayak yang kita singgung di awal, ada titik buta fatal di serangan 7 Oktober 2023 kemarin. Belum lagi, banyak rumor-rumor liar bertebaran. Misalnya, di buku Gideon Spies, ada klaim tak terverifikasi kalau Mossad nyimpan rekaman skandal Clinton Lewinsky dan udah tahu soal pengeboman Beirut tahun 1983. Rekam jejak mereka emang super kompleks. Tapi yang bikin heran, meskipun sering berada di pusaran skandal, operasi mereka nggak pernah mandek. Di tengah banyak kritikan, di tahun 1990 mereka masih sukses ngeeksekusi ilmuwan Kanada, Gerald Bull di Brussel, demi ngehentiin proyek senjata super milik Irak. Jadi, mereka seakan selalu nemu celah buat nekan tombol aksi di tengah badai kontroversi. Nah, ini dia bagian kelima yang pastinya bakal bikin kalian kaget. Jejak rahasia di Indonesia. Kita akan ngebahas apa yang disebut sebagai Operasi Alpha. Faktanya, sejak tahun 60-an itu Mossad udah mulai melebarkan sayap ke Asia Tenggara loh, dan mereka buka stasiun perwakilan di Singapura. Terus apa kaitannya sama Indonesia? Kita tahu secara resmi Indonesia nggak punya hubungan diplomatik sama Israel, tapi di dunia spionase, urusan di bawah tanah tuh beda cerita. Di era Orde Baru, karena ada kepentingan pertahanan regional dan gerakan anti-komunis, agen-agen ini nyatanya kerja bareng melintasi batasan negara. 32. Angka ini punya makna sejarah besar. Ini adalah jumlah pasti jet tempur A-4 Skyhawk X Israel yang secara sangat rahasia dipindahtangankan ke pihak militer Indonesia. Kesepakatan ini terkenal dengan Sandi Operasi Alpha, terjadi antara tahun 78 sampai 82. Waktu itu Indonesia emang butuh banget upgrade jet tempur. Karena jalur resmi ke pihak lain dirasa mahal dan ribet, kesepakatan diam-diam ini ditengahi langsung oleh Badan Intelijen dua pihak. Jet tempur dikirim tanpa logo, dan bahkan pilot serta mekanik Indonesia diterbangin secara rahasia ke Israel buat dilatih. Ini jadi bukti telak bahwa di dunia intelijen, pragmatisme buat kebutuhan militer itu jauh lebih kuat ketimbang sikap diplomasi di ruang publik. Jadi, saat kita sampai di akhir pembahasan kali ini, ada satu pertanyaan tajam buat kita pikirin bareng-bareng. Mossad ini udah melewati sejarah panjang yang penuh sama mitos keberhasilan mutlak. Tapi ironisnya, belakangan dinodai oleh kelemahan fatal yang sangat terekspos. Akankah agensi bersejarah ini bisa beradaptasi sama realitas baru dunia spionase modern dan ngebangun balik mitos mereka? Atau era di mana badan intelijen dianggap invincible itu udah benar-benar usai? Silakan kalian nilai sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan mendalam kita kali ini, dan teruslah kritis mencari sisi lain dari sebuah cerita.